Ruslan Nabilah dan saya merupakan salah satu mahasiswa IAIN Tulungagung dari jurusan Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan melampirkan beberapa hasil dari praktek pengalaman lapangan yang sudah dimulai sejak tanggal 18 Januari hingga 26 Februari 2021 kemarin. Dan sebelum kita melihat lebih lanjut bagaimana video ini dan bagaimana saya menjelaskan hasil dari laporan PPL saya, yuk jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Praktek pengalaman lapangan ini saya laksanakan di BUMDes Tunggulsari atau Badan Usaha Milik Desa Tunggulsari, tepatnya di Jalan Melati nomor 4, Dusun Mekarsari, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Tidak seperti BUMDes di desa-desa lainnya, di Desa Tunggulsari ini memiliki BUMDes yang berupa bangunan atau bisa dibilang gedung serbaguna, gedung kesenian serbaguna. Jadi, gedung ini sebenarnya bisa digunakan untuk banyak kegiatan seperti olahraga, kemudian latihan. Gedung kesenian serbaguna. Jadi, gedung ini sebenarnya bisa digunakan untuk banyak kegiatan seperti olahraga, kemudian latihan kesenian. Bahkan dulu sempat digunakan untuk latihan karawitan, kemudian jaranan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini gedung ini digunakan untuk banyak kegiatan masyarakat, terutama olahraga dan juga hajatan. Biasanya yang sering digunakan adalah untuk kegiatan atau hajatan masyarakat, yaitu pernikahan. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang struktur kepengurusan di BUMDes Tunggulsari ini. Struktur kepengurusan sendiri masih bisa dibilang sederhana atau hanya terdiri dari pengurus inti. Jadi di sana ada penasehat, ketua pengawas, anggota pengawas, ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Desa Tunggulsari ini memilih gedung sebagai badan usaha milik desa mereka? Dan ternyata setelah saya melakukan wawancara bersama pimpinan badan usaha milik desa, yaitu Bapak Mahsun, dan juga kepala desa, yaitu Bapak Didi, beliau menyampaikan secara terus terang bahwasanya Desa Tunggulsari ini sebenarnya sudah memiliki gedung pertemuan, tetapi umurnya sudah cukup tua, yaitu sekitar kurang lebih sudah dibangun sejak tahun 1995. Jadi secara tidak langsung kita bisa bayangkan lah bagaimana kondisi gedung saat itu. Kemudian di tahun 2014, ketika ada perubahan atau pembaharuan peraturan tentang BUMDes, maka Kepala Desa Pak Didi berinisiatif untuk membangun kembali dan merenovasi gedung tersebut yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat Tunggulsari sendiri. Jika kita membicarakan tentang potensi apa sih yang ada di Desa Tunggulsari ini, sesungguhnya banyak masyarakat desa yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri seperti guru, dosen, dan masih banyak lagi. Dan juga ada juga yang bekerja sebagai wirausaha, petani, bahkan juga buruh. Sehingga banyak sekali pertimbangan yang harus difikirkan secara matang untuk memilih salah satu objek atau unit sebagai badan usaha milik desa sendiri. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya desa pun memutuskan untuk bergelut di bidang jasa, yaitu menggunakan gedung yang baru saja direnovasi tersebut. Hingga kini gedung tersebut dinamai sebagai Gedung Kesenian Serbaguna Desa Tunggulsari. Hingga pada tahun 2021 ini, gedung tersebut sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti olahraga, kemudian sosialisasi, hajatan masyarakat seperti acara pernikahan dan lain sebagainya, bahkan juga untuk kegiatan masyarakat dan juga pemerintahan desa untuk mensosialisasikan berbagai macam program yang ada di desa. Gedung tersebut juga hingga saat ini digunakan sebagai tempat perkumpulan bagi pimpinan RT atau juga sebagai kegiatan rutin dari posyandu, bahkan latihan bagi anak-anak yang bergelut di bidang seni, seperti juga jaranan atau juga
saat itu atau dulu juga pernah untuk tempat latihan karawitan. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang permasalahan yang ditemukan di lapangan. Setelah saya melakukan observasi, wawancara, dan juga melihat secara langsung di lokasi, saya menemukan beberapa permasalahan atau mungkin sesuatu yang masih bisa ditingkatkan lagi untuk Badan Usaha Milik Desa Tunggulsari ini. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi dengan maksimal. Jadi sebenarnya Desa Tunggulsari ini sudah memiliki yang namanya web. Di sana dilampirkan berbagai macam informasi tentang desa, seperti usaha-usaha masyarakat yang mungkin sudah mulai sukses, kemudian informasi tentang kepengurusan desa, dan masih banyak lagi. Salah satunya juga informasi tentang BUMDes itu sendiri. Namun informasi yang dilampirkan masih sebatas kepengurusan dari BUMDes dan juga foto atau kondisi dari gedung itu sendiri. Informasi selebihnya biasanya masyarakat langsung menghubungi kepada ketua atau pimpinan BUMDes yaitu Bapak Mahsun. Sehingga masyarakat yang ingin menggunakan gedung atau menyewa gedung untuk kegiatan olahraga misalnya atau untuk hajatan seperti pernikahan, maka masyarakat biasanya langsung menghubungi ke Bapak Mahsun. Nah, mungkin kita bisa menggunakan media atau teknologi informasi ini secara lebih maksimal. Salah satunya adalah menggunakan media sosial, di mana dengan media sosial ini kita bisa mempublikasikan gedung atau objek sewa kita dengan lebih luas kepada masyarakat. Selanjutnya juga di media sosial tersebut kita bisa melampirkan waktu-waktu kapan saja yang mungkin sudah diambil oleh sebagian masyarakat yang sudah menyampaikan atau melaporkan terlebih dahulu bahwa mereka akan menggunakan gedung tersebut. Dengan media sosial juga kita bisa memastikan atau masyarakat bisa langsung memastikan kira-kira waktu kapan saja yang masih kosong atau dalam artian bisa disewa. Selain itu, dengan media sosial kita juga bisa menyampaikan berapa biaya dari sewa gedung tersebut. Selain itu, kita juga bisa melampirkan tentang kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di gedung tersebut. Dan tidak lupa juga di sana kita bisa juga mencantumkan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh penyewa untuk kegiatan mereka. Permasalahan selanjutnya yang saya temukan adalah kedisiplinan. Jadi, banyak masyarakat desa yang masih melupakan pentingnya merapikan kembali atau membersihkan kembali gedung seusai kegiatan. Beberapa kali telah ditemukan bahwa beberapa masyarakat ini meninggalkan gedung tidak dalam keadaan bersih, sehingga para pekerja atau yang memang mendapatkan amanah untuk membersihkan gedung ini butuh tenaga ekstra untuk membersihkan gedung. Apalagi setelah itu kemudian digunakan untuk kegiatan desa atau pemerintahan desa sendiri. Permasalahan berikutnya adalah tentang duplikasi kunci. Pada waktu itu, saat awal-awal penyewaan ini dibuka, banyak sekali masyarakat yang kemudian meminta duplikasi kunci, sehingga ini memudahkan mereka untuk membuka gedung itu sewaktu-waktu. Karena memang banyak masyarakat yang memang menyukai kegiatan olahraga. Namun setelah berjalannya waktu, ternyata banyak masyarakat yang kemudian tidak lapor terlebih dahulu kepada pengurus BUMDes ketika akan melakukan kegiatan olahraga tersebut. Bahkan terkadang ada juga masyarakat yang lupa mengunci kembali gedung tersebut, sehingga hal ini membuat para pengurus menjadi was-was. Akhirnya saya sendiri setuju dengan para pengurus BUMDes bahwasanya kemudian kunci ini hanya ada satu saja. Jadi tidak perlu diduplikasi. Karena dengan begitu masyarakat yang ingin menggunakan gedung
bisa atau akan selalu melaporkan terlebih dahulu kepada mereka, dan di waktu itu juga masyarakat bisa langsung membayar biaya sewa setiap harinya. Kemudian karena bentuk badan usaha milik desa ini bisa dibilang unik, maka kepala desa khususnya bahkan pimpinan BUMDes sendiri memiliki rencana atau banyak inovasi untuk mengembangkan adanya badan usaha milik desa ini. Dan salah satunya adalah pengelolaan sampah. Beberapa waktu lalu, pemerintah desa sudah mulai merencanakan yaitu pengolahan sampah, di mana nantinya sampah-sampah dari masyarakat ini dibedakan antara mana sampah basah, kemudian sampah yang bisa didaur ulang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kepala desa sendiri juga berencana untuk mengembangkan BUMDes ini menjadi pasar desa, di mana nantinya pasar ini dibuka untuk masyarakat desa Tunggulsari khususnya, agar mereka dapat membuka usaha mereka di sana. Dan tentunya akan ada banyak sekali unit-unit usaha yang akan memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya pemerintah desa juga memiliki rencana untuk membangun sebuah taman atau tempat wisata. Semua perencanaan ini tidak lain adalah untuk kepentingan atau keberlangsungan pengembangan desa Tunggulsari itu sendiri. Namun karena masih berada di masa pandemi seperti ini, maka pemerintah desa, khususnya Bapak Kepala Desa, menyampaikan secara terus terang bahwa segala perencanaan tersebut masih dirahasiakan, dalam artian masih difikirkan matang-matang akan seperti apa dan akan bagaimana sistem atau mekanisme berjalannya perencanaan tersebut, sehingga nantinya ketika pandemi sudah selesai, perencanaan ini bisa benar-benar terrealisasikan dan juga masyarakat desa Tunggulsari bisa ikut serta andil di dalamnya. Pendapatan dari taman bunga maupun dari pasar, kemudian pendapatan yang didapatkan dari seluruh perencanaan ini nanti tentunya akan kembali lagi ke desa dan untuk mensejahterakan masyarakat desa Tunggulsari. Selain itu, kepala desa maupun pimpinan BUMDes sendiri, bahkan aparat desa yang lain itu memiliki impian bahwa nantinya anak muda juga ikut serta andil menjadi pengurus dari badan usaha milik desa itu sendiri. Karena apa? Karena anak muda adalah trendsetter dari sebuah usaha. Tidak terasa sudah sampai ke penghujung video ini. Saya Zinta Nabila mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila masih ada banyak kesalahan maupun kekurangan dalam pengucapan maupun penyampaian data dari praktek pengalaman lapangan saya ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.